Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kan kawan ya, tetap secangkir kopi lah ya harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro. Oke, dimana kalau kita lihat dari market cap ada sedikit retrace ya bro ya, itu wajar aja ya, market cap sedikit retrace itu wajar. Terus kalau kita lihat dari Fair and Greed Index masih style lah ya di area 75, untuk indeksnya altcoin berada di area 36, ada penurunan. Untuk Bitcoin sendiri masih sideways ya. Atau konsolidasi gitu bro ya di area 103 sama di area 104-an. Nah, kalau kita lihat untuk Ethereum juga ya teman-teman ada sedikit koreksi. Hal wajar bro ya karena habis naik lumayan kenceng. Nah, kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi nih yang cukup menarik. Kenapa sih market kali ini ada penahanan gitu ya kan? Nggak naik seperti kemarin-kemarin tapi malah tertahan gitu kan? Stagnan untuk hari ini gitu kan? Kemarin hari ini gitu ya pergerakannya sama-sama aja di area situ gitu kan? Oke, kita lihat ke sini bro. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri bro ya, untuk beberapa hari kemarin memang Bitcoin dominans kan turun. Nah, cuman ada terjadi stagnan harga daripada altcoin ya. Kok nggak kenceng lagi tuh naiknya gitu kan? Oke, itu karena apa? Ada recover daripada Bitcoin dominance bro. Ada recover ya, dia mencoba untuk breakout. Cuman nanti kalau dia nggak tahan bro, nggak tahan untuk naik, maka price target dia ya persentasenya bisa sampai turun di area 61% ya. Kemarin turun 3% aja bro, dari 65 ke area 62 ya kan, turun 3%-an. Kenaikan daripada altcoin udah luar biasa. Nanti kalau turun sampai 4% lagi bro, waduh tambah luar biasa kayaknya ya. Makanya di sini market agak-agak stuck ya teman-teman, karena Bitcoin dominance mencoba untuk recover lagi gitu bro ya. Semoga saja bro area di mana area saat ini ya bisa menahan Bitcoin dominance biar gak naik lagi gitu ya, biar dia turun karena kalau dia turun terus bro, perputaran uang itu larinya ke altcoin, bukan hanya mendominasi ke Bitcoin gitu bro. Oke, mantap jiwa ya. Dan berikutnya di Ethereum bro. Nah, kalau kita lihat untuk Ethereum sendiri harga tertingginya kalau nggak salah di area 4,8 ribu dolaran ya bro ya. Semoga saja tahun ini Ethereum bisa membuat all time high barunya. Nah, untuk saat ini bro, ini dari time frame cukup gede ya, weekly dia tertahan di area supply and demand-nya dia ya. Dia tertahan bro ya. Oke, dia tertahan di sini. Nah, ya kan dia tertahan di area sini bro, makanya dia ada sedikit reject ya kan. Nah, kalau area ini bisa terjebol, maka nice target berikutnya bro itu di kisaran harga sini di area 3 ribuan bro ya. Semoga saja. Nah, nanti kalau Ethereum ini mampu ke area 3 ribuan bro ya, maka di sini prospek daripada altcoin ya, token-token ekosistem Ethereum, wah ini akan mengalami pumping lagi kayaknya ya. Ethereum sampai di area 2,5 aja, token-token berbasis Ethereum ya naiknya lumayan signifikan. PP ya kan, terus ada Turbo, oke, Neiro juga naik luar biasa bukan. Oke, nah kali ini bro ada mungkin ya, bisa kalian disclaimer lagi teman-teman, beberapa meme coin berbasis Ethereum yang memiliki potensi nih ya untuk mengalami kenaikan. Oke, di saat Ethereum mengalami kenaikan kembali, kita gas. Nah, yang pertama ada turbo bro ya. Kalau kita lihat untuk turbo sendiri, oke, untuk maksimal supply ya. Di sini maksimal supply-nya 69 billion bro ya. Untuk circulating supply udah 100% ya. Untuk volume dia masih kuat nih, sekitar 1,35% untuk kenaikannya. Market cap belum sampai di area 1 billion, masih di bawah 500 juta. Nanti kalau market cap-nya bisa menyentuh di area 1 billion aja bro ya, waduh auto mantap jiwa nih kalau kita lihat bersama-sama. Secara overallnya ya, untuk si turbo ini udah mengalami kenaikan sekitar 7.000 persenan, mungkin sampai di area 10.000 persen bisa lah ya. Dan semoga saja bro di kuartal kedua ini ya bro ya, turbo bisa membuat all time high barunya, amin. Dan untuk token berikutnya bro itu ada PP. PP ini teman-teman udah pada running profit ya, udah mulai taking profit. Beberapa teman-teman juga udah ngabarin, bang terima kasih ya udah taking profit tipis-tipis. Oke, mantap ya. Untuk PP sendiri bro, di sini kan dia berbasis Ethereum ya kan. Nanti kalau Ethereum itu mengalami pumping lagi, mungkin sampai di price harga 3 dolar atau 3,5 dolar atau membuat all time high untuk Ethereum bro, maka tidak menutup kemungkinan PP ini juga akan mengalami kenaikan, mungkin bisa membuat all time high baru. Price target
daripada PP tetap di ranah Rp1 kalau saya bro ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang beda, ada di area 0,5, 0,7, 0,8 dalam bentuk rupiah loh ya. Mungkin ada yang di atas Rp1 gitu bro ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama bro di sini ya. Untuk circulating supply dia udah 100% untuk si PP ini, kurang mekanisme burningnya aja ya. Moga aja teman-teman ya burningnya ditingkatin lagi gitu, ada mekanisme burningnya. Market cap ada kenaikan sekitar 0,45% dan untuk volume sendiri sekitar 6,70% turun bro ya. Karena apa? Bitcoin dominance naik. Makanya di sini bro perputaran value yang tadinya lari ke altcoin saat ini masih mendominasi ke Bitcoin lagi gitu ya. Oke, dan semoga saja pada kuartal kedua ini si PP ini bisa mengalami perform yang jauh lebih baik lagi dibandingkan hari-hari kemarin. Oke, mantap jiwa ya. Dan yang berikutnya ada Neiro Ethereum atau Neiro ETH ya. Jangan salah bro, banyak sekali token-token Neiro ya. Oke, Neiro di jaringan Solana juga ada ya kan gitu bro ya. Di jaringan BNB juga ada. Nah, yang kita bahas kali ini di jaringan Ethereum. Nah, di mana bro? Di sini secara overallnya untuk Neiro ini udah mengalami kenaikan masih di bawah 1000% ya secara overallnya. Nah, di sini juga ada beberapa teman-teman saya masih sangkut bang di Neiro. Oke, gak masalah bro ya. Yang penting kali ini udah mulai running profit kayaknya. Nah, untuk Neiro sendiri kan total supply-nya itu di area 1 billion gitu kan, di area 1 billion dan udah 100% tersirkulasi gitu bro ya. Jadi 100% udah ada di market. Oke. Nah, terus kalau kita lihat market cap ini naik ya bro ya. Market cap-nya masih sangat under apa ya? Masih di bawah lah dibandingkan dengan meme coin lainnya yang supply-nya itu di atas 1 billion. Nah, Neiro ini supply-nya kan hanya 1 billion, tapi kalau market cap-nya masih di area 117 juta ya. Nanti kalau market cap dia bisa menyentuh di area 500 juta sampai 1 miliar, wah harganya bakal meledak bro ya. Untuk volume ini tinggi, kenaikan sekitar 221%. Oke. Nah, terus di sini bro untuk Neiro sendiri ya. Prospek target terdekat untuk Neiro mungkin sampai di area 0,2 dolar. Kalian bisa tracking profit tipis-tipis di area tersebut bro ya. Dan ya mungkin target tertingginya mungkin sampai di area 1 dolar something bro. Mengingat supply-nya hanya 1 billion. Jadi untuk kerana area 1 dolar itu sangat mudah sebenarnya untuk Neiro. Oke, mantap jiwa ya. Nah, mungkin ini dulu ya bro ya, ketiga meme coin yang menurut saya pribadi ada prospek lah ke depannya ya untuk mengalami kenaikan harga. Cuman sebelum kalian masuk bro, kalian lihat dulu dari chartnya ya. Kalian cari area supply and demand-nya bro, area support, area resistennya gitu bro. Kalian cari untuk entry posisi ya, untuk entry DCI gitu bro ya. Next target ya mungkin kita bahas tentang technicalnya bro ya, dimana kita bisa masuk, dimana kita harus taking profit secara berkala kayak gitu bro. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan